Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Fitriatus Soleha dari Universitas Terbuka UPBJJ Bandar Lampung dengan NIM 86005132. Tujuan saya membuat video ini yaitu memenuhi tugas tutorial online pembelajaran mikro, yaitu mempresentasikan hasil rancangan pelaksanaan pembelajaran di tugas 3A. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil tersebut di tugas 3B. Dan yang pertama di sini ada modul ajar IPAS Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk siswa sekolah dasar kelas 2 bagian tubuh dan panca indera untuk fase A. RPP ini terdiri dari identitas. Yang pertama itu ada penyusunan, yaitu Aulia Fitriatus Soleha, saya sendiri, dan kedua rekan teman saya yaitu Lespa Susinta dan Galuh Apriana. Nama sekolahnya itu SD Negeri 14, fase A, kelas 2 SD. Tahun pelajaran 2025-2026, semester 1, jenjang sekolah dasar. Mata pelajaran yang kami buat yaitu Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Materi di sini bagian tubuh dan panca indera. Alokasi waktu yang kami buat adalah 2 kali 35 menit dalam satu pertemuan. Di sini juga ada desain pembelajaran yang terdiri dari capaian pembelajaran. Yang pertama itu mengidentifikasi dan menjelaskan bagian-bagian tubuh seperti kepala, tangan, kaki, badan, mata, hidung, telinga, dan mulut, dan panca indera yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit, serta fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu menghubungkan fungsi panca indera dengan cara mata berfungsi untuk melihat. Yang ketiga menjaga dan merawat panca indera, dan yang terakhir yaitu menggunakan keterampilan observasi dan eksplorasi serta mengomunikasikan hasil pengamatan secara lisan. Di sini ada literasi disiplin ilmu, yaitu dalam bahasa Indonesia itu membaca dan menulis teks tentang bagian tubuh dan fungsi panca indera serta menjelaskan anggota tubuh. Yang kedua itu ada dalam biologi, mempelajari struktur tubuh manusia dan fungsi panca indera. Yang ketiga itu ada IPA, mengamati cara kerja panca indera dan menjaga kesehatan. Dan yang terakhir itu dalam IPS, mengenal peran anggota tubuh dalam aktivitas sehari-hari dan interaksi sosial. Dan yang ketiga itu adalah model dan metode pembelajaran. Di sini kami membuat model pembelajaran adalah discovery learning, dan metode pembelajarannya itu observasi atau pengamatan, tanya jawab, dan bermain edukatif. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian tubuh manusia dengan tepat melalui pengamatan gambar dan diri sendiri. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi 5 panca indera dan menyebutkan fungsinya melalui kegiatan eksplorasi sederhana. Dan yang terakhir itu peserta didik dapat menggunakan panca indera untuk mengenal sifat benda di sekitar secara aman dan bertanggung jawab. Dan di sini ada indikator pencapaiannya, yaitu siswa mampu mengidentifikasi kelima indera dan komponen tubuh manusia. Mereka mulai dengan menunjukkan cara menggunakan kelima indera dan setiap bagian tubuh. Siswa menggunakan teknik perawatan bagian tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Ada gagasan utamanya yaitu menunjukkan gambar, menjelaskan dan ilustrasikan kelima panca indera, bagian tubuh manusia dan fungsi panca indera, serta mencocokkan panca indera dengan fungsinya. Di sini ada kompetensi awal. Guru akan menunjuk salah satu siswa untuk menjawab panca indera dan fungsinya menggunakan teknik media gambar. Media dan sumber belajar yang kami gunakan yaitu gambar bagian tubuh dan panca indera. Yang kedua lingkungan sekitar kelas. Yang ketiga barang yang dibutuhkan untuk eksplorasi seperti buah, gula, garam, dan penutup mata. Dan yang keempat itu benda yang bersifat halus dan kasar serta benda yang menghasilkan bunyi. Di sini juga ada materi pokok. Yang pertama itu bagian tubuh seperti kepala, tangan, kaki, badan, mata, hidung, telinga, dan mulut. Yang kedua itu panca indera seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk merasakan rasa, dan kulit untuk meraba. Yang ketiga itu cara merawat panca indera. Baik, di sini masuk dalam kegiatan pembelajaran selama 70 menit, yaitu yang pertama pendahuluan selama 15 menit. Yang pertama itu guru memberi salam dan doa. Yang kedua guru mengecek kehadiran siswa atau absensi. Yang ketiga menanyakan kabar. Keempat mengadakan ice breaking. Dan yang kelima itu apresiasi, seperti guru tunjuk bagian tubuh sambil bertanya ini apa, fungsinya untuk apa. Dan di sini yang kedua kegiatan inti selama 45 menit. Yang pertama itu mengisi dengan mengamati. Siswa lihat gambar bagian tubuh dan panca indera dan menjelaskan. Yang kedua itu mencoba seperti mata, cari benda berwarna merah di kelas.
telinga, tebak suara tepuk tangan, ketukan pensil. Hidung, tebak bau buah dengan mata tertutup. Dalam lidah itu tebak rasa gula dan garam pakai mata tertutup. Dan yang kelima itu kulit, seperti rasakan benda kasar dan halus. Selanjutnya itu mengisi dengan menanya, kenapa kita bisa tahu benda itu tanpa melihatnya? Nah, setelah sudah mengisi kegiatan inti, selanjutnya itu penutup selama 10 menit. Yang pertama itu bantu siswa menarik kesimpulan terkait proses pembelajaran. Yang kedua memberikan informasi pada tugas berikutnya. Dan yang ketiga guru mempersilahkan siswa untuk berkemas dan membuang sampah. Selanjutnya keempat guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Yang terakhir selesai berdoa, guru tanya jawab. Jika siswa menjawab betul bisa langsung pulang. Dan yang poin B itu ada penilaian. Seperti yang pertama pengetahuan, itu tes lisan, apa fungsi hidung. Yang kedua, keterampilan observasi saat percobaan pada kegiatan inti, cek apakah siswa bisa menebak dengan benar. Yang ketiga itu melalui sikap, seperti observasi, kerjasama, dan kehati-hatian saat percobaan. Selanjutnya di RPP ini ada asesmen awal. Tujuannya itu mengetahui pengetahuan awal peserta didik tentang bagian tubuh dan panca indera. Bentuk asesmennya itu tanya jawab lisan dan observasi. Di sini ada instrumen asesmen awal, kriteria hasil asesmen awal, dan asesmen formatif. Teknik penilaiannya itu observasi selama kegiatan pembelajaran, dan yang kedua itu penilaian hasil LKPD, dan yang terakhir penilaian untuk kerja saat menggunakan media tempel. Dan di sini juga ada lembar instrumen observasi untuk siswa. Selanjutnya ada rubrik penilaian, itu rubrik penilaian sikap, rubrik penilaian pengetahuan, rubrik penilaian keterampilan, dan predikat nilai. Di sini predikat nilai yang digunakan yaitu 86 sampai 100 itu sangat baik, 71 sampai 85 itu baik, dan 56 sampai 70 itu cukup. Kurang lebih dari 55 itu perlu bimbingan. Selanjutnya itu ada tindak lanjut asesmen seperti peserta didik mencapai tujuan pembelajaran, peserta didik belum mencapai tujuan pembelajaran, peserta didik mengalami kesulitan tertentu, dan sebagian besar peserta didik belum memahami materi. Di sini ada tabel refleksi guru untuk apakah tujuan pembelajaran tercapai, apakah media tempel pembentukan peserta didik memahami materi, bagian materi apa yang masih sulit dipahami, dan yang terakhir itu apa yang perlu diperbaiki pada pembelajaran berikutnya. Dan yang terakhir ada dokumentasi pembelajaran. Di sini ada kegiatan seperti kegiatan awal seperti apresiasi dan motivasi. Yang kedua mengamatan media bagian tubuh dan panca indera. Yang ketiga permainan tempel bagian tubuh dan panca indera. Dan yang keempat itu diskusi dan presentasi peserta didik, pengisian LKPD, dan kegiatan refleksi dan penutup. Baik, ini tadi yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini untuk tugas 3B, pembelajaran mikro. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.